Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, perkenalkan nama saya Muhammad Miftah Farid, prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 211012375. Saya di Institut Pangeran Dharma Kusuma kuliah dan juga alhamdulillah semester 6 ya. Nah, di sini ditugaskan kami mempunyai tugas yaitu ingin mengajar dari teman-teman. Kita akan melanjutkan tentang perbuatan syirik, yaitu pelajaran akidah akhlak. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa itu syirik, ya. Nah, di sini mungkin syirik berasal daripada kata syarika yashraku syarikan. Syarikan artinya bercampur, bergabung atau mempersekutukan. Mempersekutukan siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika kita syirik terhadap suatu benda yang dianggap sakral, misalkan contoh cincin dan lain sebagainya. Nah, di sini syirik dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis." La ilaha illa huwal azizul hakim. Surat Al-Imran ayat 18. Semua dosa akan diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali yaitu dosa syirik. Maka teman-teman semuanya di sini jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun caranya, apapun tantangannya, apapun, karena itu adalah modal utama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya, yang modalnya yaitu beriman, Islam. Ketika kunci itu ada di tangan kita, ya kita akan masuk surga. Tetapi kalau kita mempersekutukan Allah sekecil apapun, maka itu tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus hati-hati teman-teman. Nah, di sini adapun macam-macam syirik. Mungkin ada syirik akbar dan juga ada syirik kecil. Ya, di sini syirik akbar itu apa? Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka. Jadi macam-macam syirik itu ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar itu dikategorikan ya bisa keluar daripada Islam, yaitu murtad dan tidak akan masuk ke surga, berarti ke neraka. Sedangkan syirik kecil itu adalah beberapa tindakan yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis sebagai syirik, tetapi tidak termasuk jenis syirik besar. Salah satu contohnya yaitu syirik kecil adalah riya. Riya, ya, ketika kita bersedekah ingin dipuji oleh orang lain, maka itu dinamakan dengan riya. Nah, itu harus dijauhi. Kalau punya sifat riya berarti ingin dipuji oleh orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mengharapkan pujian daripada orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus hati-hati. Memang tidak dikategorikan dosa besar, tapi ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya dan sangat harus dijauhi oleh kita semua, teman-teman. Nah, itu macam-macam syirik, ya. Itu pertemuan pertama, apa sih? Ya, nah di sini akibat daripada perbuatan syirik ada 8 macam yang di LKS ini. Yang pertama, sulit menerima kebenaran firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sulit.
karena kita percayanya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu Allah mengunci hati dan pendengaran mereka, karena yaitu Allah sudah murka terhadap orang yang melakukan perbuatan syirik. Ya Allah akan mengunci hatinya sehingga tidak menerima nasihat-nasihat daripada orang lain ataupun ilmu-ilmu daripada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh diangkat menjadi pemimpin bagi kaum yang beriman, yaitu akibat daripada perbuatan syirik, ya tidak boleh diangkat menjadi pemimpin daripada orang-orang yang beriman. Itu sangat berbahaya untuk kedepannya. Keempat, yaitu hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Memang perbuatan orang-orang syirik itu ya diberikan kekayaan sementara, kebahagiaan sementara di dunia, dan di akhirat kelak itu akan mendapatkan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, amalan dan harta yang dinafkahkan sia-sia. Orang yang melakukan perbuatan syirik, teman-teman, nah itu ketika mereka melakukan suatu kebaikan, amalan-amalan itu akan sia-sia dan tidak dianggap itu adalah sedekah, tidak dianggap itu adalah memberi dan lain sebagainya. Itu akan sia-sia dan dicatat ya sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perlu pentingnya niatkan di dalam hati itu semata-mata, yaitu kita memberi sedekah kepada orang lain, ya kita menafkahkan harta, mengeluarkan zakat kita kepada orang lain, dan jangan mengharapkan pujian-pujian daripada orang lain. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, munculnya perasaan bimbang dan ragu-ragu. Nah itu akan menimbulkan rasa bimbang, ragu-ragu, kecemasan dan lain sebagainya. Itu akibat daripada perbuatan syirik. Yang ketujuh, orang musyrik dinilai sebagai makhluk terburuk. Allah menilai orang yang musyrik dengan penilaian yang rendah. Itulah contohnya saja ketika kita menduakan seseorang, ya orang yang diduakan itu akan benci. Begitu juga kita menduakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah akan murka terhadap kita dan dianggap orang rendahan, orang yang paling rendah, orang yang paling buruk, teman-teman. Yang kedelapan, menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita membayangkan ya teman-teman, bahwa kita menduakan orang, maka orang tersebut akan benci terhadap kita, dan orang tersebut ya akan menjadi musuh terhadap kita. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak suka diduakan oleh makhluknya. Apalagi ya memang Allah Subhanahu wa taala walaupun makhluk-makhluknya semua musyrik misalkan, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika semua makhluk itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap itu tidak akan membuat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun ya tidak akan menambah suatu pengaruh dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mau disiriki, mau diibadahi, ya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala adalah yang pantas disembah oleh kita, teman-teman. Nah, jadi perlu diketahui, teman-teman, bahwa kita harus menjauhi daripada sifat syirik ini dan orang yang disebut musyrik. Ya mungkin itu saja teman-teman pertemuan kali ini, semoga dapat dipahami dan juga dapat dipraktekkan oleh teman-teman. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti ada tugas ya teman-teman, contoh-contoh daripada perbuatan syirik. Tulis 5 saja perbuatan syirik yang ada di masyarakat ini ya, ataupun ya syirik kecil ya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.